Ya, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Oke, masih bersama Bang Rano. Kita mau debat nanti dengan panelis ya. Sebelum Bang Rano nanti persiapan debat sesungguhnya di Pilkada Jakarta. Nah, Bang Rano, kita mau tes dulu ya tentang Jakarta. Ada beberapa foto nih. Ya. Kita tampilkan teman-teman. Ada beberapa foto gubernur dengan legasinya. Nah, ini ada Pak Ali Sadikin. Ya. Kita tahu Pak Ali Sadikin adalah gubernur yang legend ya dengan Taman Impian Jaya Ancolnya, Taman Ria Monas, Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Pak Sutioso dengan sistem Transjakarta atau SMS Center, Pak Jokowi dengan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintarnya, Pak Ahok dengan Simpan Susu Semanggi, LRT Jalan Layang Koridor 13 Bus Transjakarta, dan Pak Anies dengan JIS, GIC, dan Jaklingko-nya. Nah, ini tokoh-tokoh ini memiliki legasi yang luar biasa yang bisa dirasakan masyarakat Jakarta. Nah, kalau dari bayangan Bang Rano, nanti akan bikin legasi apa? Dulu itu Jakarta di setiap kecamatan ada balai rakyat. Jadi nanti jadi itu legasinya. Mungkin saja, tentu konsep kita adalah melanjutkan semua yang mereka sudah buat. Nah, tentu ini momen saya sebagai budayawan atau pemerhati budaya. Di saat Jakarta tidak menjadi ibu kota, dia menjadi daerah khusus Jakarta. Kalau insya Allah diberikan wewenang kepercayaan dari masyarakat Jakarta, saya akan meningkatkan kebudayaan Jakarta di kotanya sendiri. Di kotanya sendiri. Ya. Mbak Maya, Bang Rano melihat dulu tidak ada berkembang. pergub tentang ibu kota, di mana keterbatasan kebudayaan Betawi tidak boleh terekspos tinggi, karena ini kan itu yang membuat, maaf barangkali secara nggak langsung mungkin nanti bisa ditanya sama JJ, lenong terpinggirkan, gambang kromong udah jarang diputar, ondel-ondel dijadikan mainan. Nah, artinya ini kan bagian yang menurut saya itu harus saya kembalikan ke tengah. Itulah cita-cita saya kalau diberikan kepercayaan oleh masyarakat menjadi wakil gubernur. Baik, tepuk tangan untuk Bang Rano. Makasih Bang Rano, pembukaan di box pertama. Kita akan lanjutkan pemanasan, lebih panas lagi di box kedua nomor berapa? 4. Nomor 4, kita buka box nomor 4. Metropolitan. Nah, ini saya ke Pak Agus lagi nih Pak Agus. Kalau bicara Jakarta, itu seolah-olah tuh kalau dari dulu saya lihat para calon pemimpin ya daerah khusus Jakarta itu selalu ngomongnya soal budaya Betawi. Padahal Jakarta itu masalahnya tuh banyak. Ada polusi, ada macet, dan masih banyak lagi begitu. Nah, kenapa sih frekuensi para cagup atau cawagup ini selalu ke Betawi? Padahal masalah krusial ini sebenarnya juga banyak. Pak Agus. Ya tentu dan harus justru tidak jadi prioritas loh ya, itu. tentu harus mengambil hati dulu sebagai Betawi. Ini sebelah saya ini orang Betawi. Agak dipilih dia ntar. Oke. Itu harus pokoknya memang begitu jualannya. Nah, tetapi yang lainnya persoalannya memang banyak di Betawi ini kan, banjir, air bersih, transportasi, banyak motor nih sekarang. Ya tahu karena apa? Angkutan umumnya kan kagak keluar rumah, ada angkutan umum nyambung terus kemana? Mesti pakai ojek, mesti pakai dan seterusnya. Nah, pertanyaannya nih buat Bang Rano nih. Gimana cara ngatur Betawi ini supaya orang tidak pakai kendaraan pribadi, ya kan? Terutama motor nih, bahayanya gede banget dan hobinya ngelawan arus. Betul. Nah itu cilaka tuh, gimana? Jadi memang nggak ada lain, memang harus menciptakan transportasi umum yang berkualitas tentu. Kita lihat problem Jakarta ini selain macet kan polusi udaranya sangat tinggi, ya kan? Nah, inilah salah satu usaha. Kenapa? Bukan satu-satunya usaha mengganti dari kendaraan bensin ke listrik. Ini salah satu usaha. Cuman kan infrastruktur listrik di kita belum sempurna. Maaf, saya punya mobil listrik. Kekuatannya hanya sekian jam. Begitu mogok mau nyolok di mana? Nah, kalau misal bis listrik semua, harus disiapkan infrastrukturnya. Nggak ada cara lain memang Mas Agus. Jakarta ini kan sebetulnya kota kunjungan utama dari masyarakat pinggir. Makanya Jakarta ini kan spesifik. Siang dia 14 juta, malam 9 juta. 5 juta itu pendatang. Kalau infrastruktur transportasi umum ini menarik, bagus, layak, yakin saya bahwa mereka akan menggunakan ini. Tapi memang sekarang dasarnya utama adalah transportasinya kurang. Problematik yang Mas Agus lebih paham. Jakarta itu macet hanya pada pagi dan pulang kerja. Sekarang setiap jam, Bo. Nah, artinya tapi bisa dilihat ya ketinggiannya. Pada waktu pagi, jam kerja
dan jam pulang. Makanya kenapa diciptakan ganjil genap. Dulu perasaan saya Mas, ada peraturan orang satu mobil berempat. Ya. Ini berganti lagi. Nggak konsisten gitu loh. Itu kan sebetulnya salah satu usaha. Artinya pelayanan masyarakat tentang transportasi umum ini menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan. Oh, prioritas untuk transportasi Betul. umum Tapi ya. transportasi Oke. umumnya jangan hanya transportasi umum macam-macam nih. Ya. Harus terarah. Jadi dari perumahan ke tengah terus dan seterusnya itu harus teratur. Dan konektivitas menjadi penting. Makanya gini Pak, yang Jaklingko itu sebetulnya sangat efektif. Itu keren. Keren itu. Tapi diperbanyak. Nah, memang itulah yang kemarin kita lihat. Bahkan begini, kan selain Jaklingko ada efek Mas. Ya. Angkutan umum yang lain menurun karena ini kan gratis. Ya. Yang lain kan bayar. Ya. Kita bilang, kenapa sih mereka yang supir-supir umum nih? Udah jadi Jaklingko saja. Ternyata Jaklingko itu ada kriteria ijazah. Jadi masalahnya sangat kompleks sekali, tapi yang pasti sistemnya ini harus diperbaiki. Harus. Ya, kalau Bang Harus. Jayadi Hanan tadi apa yang ingin disampaikan tadi, Bang? Masalah metropolitan yang lain yang dikeluhkan masyarakat, kalau menurut hasil riset tuh Bang Dul atau Bang Rano, sampah Betul. di Jakarta. Betul. Gimana konsep Abang? Nah, sebetulnya dari jauh, kenapa saya katakan dari jauh? Waktu saya di Banten, saya sudah mendengar Jakarta ini akan punya 5 titik untuk pengelolaan sampah. Saya juga agak bingung kenapa nggak jalan. Sunter dulu ada 5 titik. Kok nggak jalan, kok nggak mulai? Jawabannya kenapa Bang? Saya belum ada di situ. Nanti kalau saya jadi wakil gubernur baru saya bisa Oh, tahu. harus begitu Oh, ya? iya. Loh, kan harus tahu dulu Loh, enggak, ini kenapanya kan untuk nanti dijadikan produk jualan ke Ini masyarakat. kebijakan pimpinan, tentu. Tapi kan ini kendalanya kita mesti tahu. Kita kan pengen tahu, orang ini mengenal sosok Rano Karno selama ini kan karena sidul anak sekolahan. Nah, apakah sebenarnya ini cukup untuk kemudian bisa menjadi representasi untuk mewujudkan harapan masyarakat Jakarta? Nah, kalau Bang Jeje gimana nih? Ya saya pikir Bang Rano tuh bikin Sidul itu sebenarnya representasi tentang Jakarta sih. Misalnya kalau kita ngomongin Betawi gitu ya Betawi itu identik dengan kaum miskin kota, kaum urban yang susah begitu. Karena itu ada Mas Karyo yang bukan orang Betawi, ada Mas Bendot, ada nasib encangnya yang enggak juntrungan, ya kan? Jadi itu sebenarnya gambaran tentang orang kecil gitu. Yang problem di Jakarta itu kan orang kecil nggak punya tempat. Kemudian Betawi itu ada yang darat, ada yang laut. Nah sekarang nih kabarnya reklamasi mau bangkit kembali nih. Dan kawasan di Teluk Jakarta itu yang kampung-kampungnya nelayan Betawi Maritim itu habis Bang. Dulu orang Dadap tuh punya kampung tempat main, sekarang jadi PIK 2. Nah itu juga bagian dari wilayah Abang tuh kemarin tuh. Nah yang begini-begini nih, yang hero yang ganteng itu tuh. Ya. Yang di foto ini kan? Apa yang bisa dilakukan itu? Apa yang bisa Itu, dilakukan? iya. Menembus ambiguitas ya antara Sarah dengan Jenab, antara politik dan kepentingan ekonomi kota. Iya. Tapi ada tempat buat orang. Jadi beban nggak sih Bang ketika orang berekspektasi bahwa Bang Rano ini bisa jadi sidul yang sosok pahlawan di Iya. film sama di realitanya? Ya maaf ya. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya. Artinya kita harus merubah kita sendiri bahasanya. Mau begini aja. Saya paham Kampung Dadap, saya tahu Kosambi. Aduh maaf jalan hancur bau pesing. Masa mau begini terus? Oke. Kembali lagi kejadian kebakaran di Manggarai. Bagaimana nggak korbannya banyak? Karena apa? Jalanan kecil, infrastruktur air nggak ada. Apa mau begini terus? Kan harus berubah kita kan. Nggak mungkin. Mungkin kita bisa berbeda. Nggak mungkin ini Jakarta akan terus begini kita kenang. Cuman kita lihat ondel-ondel begini aja. Pasti dia akan berubah. Ini yang kita siapkan masyarakatnya. Dari situ pengen merubah kampung sendiri. Tapi kenapa kemarin Abang nggak langsung aja sih ke DKI, harus ke kampung sebelah dulu? Ya tentu kan kita namanya belajar bisa di mana-mana. Ada Gitu yang ya? di UI, ada yang di Trisakti, ada yang di Untirta. Mungkin begitu kan? Oh gitu ya, baru nanti pulang kampung. Baru Bang pulang Mandra kampung. gimana nih? Nanya dong Bang Mandra. Ya, Kan Bang Mandra yang paling tahu banyak nih rahasianya Bang Dul nih. Semuanya seperti tadi saya bilang. Masyarakat yang ada di Jakarta, konotasinya orang sebutnya biasanya nyebutnya Betawi jadi jangan jadi jangan jadi bumper gitu ya. Bumper. Apa yang pada saat dia janjikan nggak banyak lah, berapa persen kira-kira yang bakal mau dibuktiin pada saat waktunya jadi. Nah, kembali ke masalah orang yang ada di Jakarta, apa sih tuntutannya?
Selain dari memang ada butuh pembenahan, paling tidak yang berhubungan dengan masalah, ya kaitan dengan masalah entah itu cagar alam dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah status sosial yang ada di Jakarta jangan dirusak. Gitu aja. Nah, persoalannya Bang Mandra, dari tadi saya tuh minta Bang Mandra nanya ke Bang Rano, tapi Bang Mandra nggak nanya-nanya, takut atau udah janjian nggak boleh nanya sama Bang Rano, gimana Dan sih? gua ketemu ibu di sini.